Orang mengkritik mereka, kata Novel Anidrus, orang yang berani mengkritik Habib itu adalah dajjal. Tidak ada itu dalam ajaran. Orang yang mengkritik Rasulullah aja, Rasulullah nggak pernah bilang yang mengkritik beliau itu dajjal. Sahabat beberapa kesempatan diriwayatkan pula itu bermusyawarah dengan Rasul, bertanya, wahai Rasul, apakah pendapatmu ini berdasarkan wahyu, apakah berdasar pendapatmu sendiri? Kalau berdasarkan wahyu kita harus ikuti, kalau berdasarkan pendapatmu bolehkah kami memberikan masukan apa yang seharusnya kita lakukan dalam perang ini? Itu aja Rasulullah. Apalagi manusia biasa. Manusia biasa itu Bapak Ibu, kalamuhu yuraddu wa yuqbalu qauluhu illa sahib hadal qabri. Kalimatnya, kata-katanya, pendapatnya itu boleh diterima, boleh ditolak, illa sahib hadal qabri, kecuali baginda Nabi besar Muhammad. Lalu ajaran yang mengatakan orang mengkritik Habib itu adalah dajjal dari mana? Kalau bukan dari ajaran Islam. Mungkin mereka punya ajaran agama lain yang tidak ada dalam ajaran agama kita. Dalam agama kita, inna akramakum indallahi atqakum. Seluruh manusia itu sama. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kata mereka yang paling mulia adalah kabaib. Walaupun tidak ibadah, walaupun tidak sholat, walaupun tidak alim, mereka tetap mulia karena kemuliaan mereka adalah zat. Sedangkan orang alim, kiai, polisi, presiden itu sifat kemuliaannya. Kalau dia sudah tidak jadi presiden, dia tidak mulia lagi. Kalau kiai gila, katanya tidak mulia lagi. Tapi kalau kabaib, dia gila, tetap dia mulia. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada darah Rasulullah. Dulu tuh nggak laku lagi, Beb. Jangan ngomong-ngomong gitu lagi. Nanti diketawain orang Banjarnegara, nanti diketawain orang Purbalingga, nanti diketawain anak-anak Nusantara. Anak Nusantara hari ini sudah tahu ente bukan turunan Nabi. Kalau ente ngomong dengan ilmu kita terima, tapi kalau ente ngomong lagi dengan doktrin-doktrin, tidak ada lagi tempat bagimu. Karena bangsa Indonesia hari ini sudah cerdas, sudah mempunyai pencerahan bahwa sesungguhnya kemuliaan manusia di mata Allah hanyalah berdasarkan takwa, bukan berdasarkan nasab. Setuju, Bu? Siapapun, anak siapapun bisa jadi apapun di negara kita yang tercinta Indonesia. Siapa anak-anak dari kampung ini di atas hutan yang pengen jadi presiden Indonesia, sekolah, dia harus sekolah di MTS, dia harus punya ijazah aliyah, dia harus kuliah, nanti lulus kuliah bikin partai politik, nanti calon presiden. Semuanya bisa asal punya partai. Betul? Ini kemuliaan agama Islam sama ibu-ibu dengan kemuliaan yang diatur oleh Pancasila. Coba Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang diem aja HTI. Ini yang diem HTI nih. Coba sila kedua, Mbak.
Mbak, nggak usah lihat-lihat foto dulu, nanti digedein aja. Sekarang dengerin. Sila kedua, kemanusiaan yang adil. Apa artinya? Kemanusiaan kita ini bagi Indonesia adil. Apa artinya? Semuanya sama bagi Indonesia, bagi Undang-Undang Dasar 45, bagi Pancasila. Tidak ada bedanya di dalam negara Indonesia. Dia yang bernasab turunan raja, dia yang bernasab turunan nabi, dia yang bernasab turunan wali songo, dia yang bernasab turunan tukang jahit, dia yang bernasab turunan TNI, dia yang bernasab turunan petani, pedagang, pendeta, kiai. Di depan Indonesia semuanya sama, anak-anak Indonesia. Dia bisa jadi presiden, siapa saja bisa jadi presiden, dia bisa jadi menteri, dia bisa jadi gubernur Jawa Tengah, dia bisa jadi gubernur Jawa Timur, bupati Banjarnegara, camat di sini, lurah di sini. Tidak dilihat dari keturunannya. Silahkan masa lalu mereka keturunan pengkhianat sekalipun, tapi kalau sekarang dia ini komitmen kepada NKRI, kepada Indonesia, mau bersama membangun citra baik bagi bangsa dan negara di mata dunia, maka kita akan terima. Walaupun kita tahu mereka dulu turunan antek-antek penjajah Belanda. Kami punya data dan punya bukti yang leluhur mereka lakukan kepada leluhur kami bangsa Indonesia, yaitu mengkhianati kami. Berbagai macam peristiwa sejarah telah membuktikan leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang menginginkan kemerdekaan, siapa yang mengkhianati, kami mencatatnya, tapi kami akan hapus semua itu kalau kalian mau mawas diri, kalian mau bersama untuk membangun negara ini hari ini. Kenapa kita harus melihat masa depan? Betul? Bukan melihat masa lalu. Masa lalu itu suatu yang kadang-kadang sangat menyakitkan untuk dikenang. Saya banyak bersedih kalau membaca sejarah keluarga, sejarah Banten, sejarah perjuangan. Bagaimana leluhur-leluhur kita dulu sampai mengorbankan diri mereka untuk kemerdekaan kita hari ini. Ada yang tergeletak di pinggir jalan hari Sabtu 26 Desember 1682. Untuk apa? Untuk leluhur lakukan itu untuk kita hari ini. Tapi banyak yang leluhurnya sebagai antek-antek penjajah kemudian mencatatkan nama mereka sebagai pahlawan. Ketika dicari sejarahnya, keaya. Di mana mereka ketika perang Cilegon 1888? Di mana mereka ketika perang Diponegoro 1825? Di mana mereka ketika perang merebut kemerdekaan? Di mana mereka ketika perang mempertahankan kemerdekaan? Ketika masyarakat Surabaya 10 November 45 mati berkalang tanah, di mana mereka berada? Tidak ada satupun dokumen yang menyatakan Baklawi ada di sana. Tidak ada. Tapi kita tidak akan mengungkit-ungkit masa lalu. Kita menatap masa depan, hari ini dan masa depan. Ayo kita bersama. Jangan ngaku turunan Nabi, jangan merasa paling mulia, karena memang kamu tidak mulia. Tidak ada yang pantas kamu banggakan. Kamu ngaku turunan Nabi, bukan turunan Nabi. Kamu mengaku orang berilmu, bukan orang berilmu, wani adu. Kamu ngaku sebagai orang soleh, tidak soleh. Banyak yang kemarin ketangkep itu
ngebegal motor, betul. Tukang malak-malak kiai, malak-malak orang. Apa yang kamu banggakan? Tidak ada yang pantas kamu banggakan di tanah Indonesia ini. Yang harus kamu lakukan, didik anakmu, suruh mondok kepada kiai-kiai biar pinter. Nanti biar dia yang merubah sejarahmu menjadi sejarah yang baik untuk bangsa dan negeri ini. Amin ya robbal. Itu saja kalau saya. Enggak kayak PWI. Kalau PWI lebih gawat dari saya. PWI itu gawat lebih dari saya. PWI itu luar biasa semangatnya, ini ketuanya. Ketua PWI ini semangatnya luar biasa, galak. Kenapa? Dulunya dia akalin melulu, dulunya dibohongin, banyak dibohongin, jadi sekarang muara itu. Makanya kalau saya jangan tolak-tolak orang datang. Saya ini pribadi saya, karena organisasi ini milik banyak orang, jadi pendapat saya itu harus nurut banyak orang. Kalau bagi saya, siapa saja Malawi mau kemana saja persilahkan saja. Kalau ada yang mau masih mau jadi kibin. Kalau kita tidak setuju, ngomong tidak setuju, tapi cukup tidak setuju saja. Tapi di Jawa Timur, Jawa Tengah, kalau sudah tidak setuju, pokoknya ente aing mah karasang geus ieu cenah ieu aing ieu sakit ieu. Nah makanya kita tidak bisa untuk memutuskan organisasi berdasarkan keinginan saya, tidak. Makanya ya walaupun kita tidak setuju, karena itu keputusan organisasi otoritas daerahnya masing-masing, silakan saja sepanjang tidak mengganggu kepentingan publik, tidak mengganggu negara, tidak mengganggu agama. Biar kasih pelajaran saja, biar mereka sadar. Kalau sudah sadar kan alhamdulillah. Tapi jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena yang akan rugi adalah saudara-saudara kita. Kibin-kibin itu, kibin itu siapa sih? Saudara kita. Understand? 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 Kibin itu jangan dikira musuh saudara kita. PWI ada untuk mereka. Kalau mereka nggak merasa terjajah loh. Orang yang belum dalam kesadaran itu walaupun dijajah nggak merasa dijajah. Dia diperbudak nggak merasa diperbudak. Kita saudaranya yang melihat, yang netesin air mata. Turunan raja, turunan orang terhormat jadi budak dari orang yang turunannya nggak jelas. Turunan pahlawan-pahlawan Indonesia yang dulunya ahli perang, yang dulunya ahli mempertahankan negara, sekarang dibodohin oleh turunan wayang yang nama leluhurnya tidak ditulis oleh sejarah sama sekali. Leluhur orang Banjarnegara, orang Purbalingga, ini orang-orang besar. Makanya sekarang Presiden Indonesia ini ada darah Purbalingga, ada darah Banyumas, ada darah Banjarnegara. Siapa yang tahu Pak Prabowo? Ada darah sininya, bos. Ini daerah sini jangan gegabah. Laikun li ayyasira roisan fi Indonesia. Layak jadi pemimpin-pemimpin. Dulu orang Solo pernah presiden orang Solo, betul? Pak Harto, Pak Jokowi. Sekarang giliran orang Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara yang punya presiden. Alhamdulillah. Pak Prabowo itu kakeknya orang sini. Namanya Pak Sumitro Joyo Hadi Kusumo. Harus bangga jaga negara ini karena salah satu putra terbaik daerah sini jadi Presiden Republik Indonesia. Alhamdulillah. Ini menunjukkan siapapun anak-anak Banjarnegara bisa jadi presiden. Siapapun anak-anak Banjarnegara bisa jadi gubernur Jateng.
Kalau kemarin itu Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu orang sini semua kakeknya, betul? Pak Ganjar Purbalingga ya? Purbalingga. Pak Prabowo orang Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, leluhurnya itu pernah jadi bupati-bupati. Itu kalau siapapun yang jadi, Pak Ganjar yang jadi, yang menang orang Banjarnegara. Wong Kresek kalah. Yang jadi Pak Prabowo, yang menang orang Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas. Ini patut disyukuri bahwa ada putra kita, saudara kita yang jadi Presiden Republik Indonesia. Makanya harus bantu negara. Bagaimana caranya? Hai PWI, jaga keamanan negara kita Republik Indonesia. Kalau perang mah perang. Orang sini jagonya perang. Understand? Siapa yang mendampingi Pangeran Diponegoro perang melawan Belanda? Dia orang Banjarnegara, orang Banyumas, orang Purbalingga. Makanya kenapa di sini banyak di tengah-tengah hutan begini kiai-kiai pelarian zaman dulunya. Apa itu? Duren, suruh dibawa ke Kresek itu. Tolong jangan dikasih siapa itu, duren geblugan namanya. Hah? Nangka. Ini pelit ini. Alasan aja nangka kan. Semalam saya udah dikirim. Saya di penginapan dikirim sama Kiai Muhaimin. Duren, alhamdulillah ini durennya masih seger bener. Kalau perempuan ini perawan ini. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka cara berpikir umat Islam hari ini yang baik tetap kita jaga. Al-muhafadzah 'alal qadimis salih wal akhdu bil jadidil aslah. Tetapi yang kurang baik harus kita adakan sebuah pembaruan. Apa misalnya? Begini, kita kadang-kadang para kiai, para penceramah banyak yang menerangkan tasawuf tentang qanaah, tentang zuhud, tentang hubul akhirat, cinta akhirat. Tapi tidak pernah para kiai bicara tentang bagaimana meningkatkan diri, mengentaskan kemiskinan. Padahal adanya zakat, syariat zakat itu sebuah isyarah bahwa Islam ini menjunjung tinggi pemerataan ekonomi. Orang yang kaya beri zakat kepada orang miskin. Artinya apa? Artinya agar orang miskin ini lama-lama menjadi kaya. Para kiai ajarannya harus juga untuk bagaimana mengajarkan masyarakat, bukan untuk qanaah, bukan untuk zuhud, tidak punya duit. Kalau dia sudah punya duit banyak baru zuhud. Kalau dia sudah duit banyak baru qanaah. Untuk apa? Untuk pendidikan anak kita agar terus bisa meningkat. Jangan hanya sampai di tingkat menengah, sampai terus kuliah. Cari beasiswa ke Jerman, cari beasiswa ke Mesir, cari beasiswa ke Australia. Jadiin anak-anak kita anak yang mampu membangun kekayaan Indonesia ini. Sumber daya alam Indonesia ini kaya raya. Salah satu surga di dunia ini adalah Indonesia. Tapi mengapa Indonesia belum mampu mengoptimalkan untuk mengeksplorasi sumber daya alamnya? Karena masih terbatasnya sumber daya manusia. Kita harus qanaah, betul. Qanaah itu artinya tidak hawak
tidak tomak, tapi duit punya. Kalau mau bayar sekolah anak ada, kalau bayar kuliah anak ada, mau mondokin anak kemana duitnya ada. Kita harus perkaya anak, kemudian kita harus didik dia dengan didikan keakhiratan yang tidak melupakan keduniaan. Ini kita ngomong, kadang penceramah-penceramah itu ngomong zuhud, tapi dianya pakai mobil Lamborghini. Ngomong qanaah, dia flexing, tidak sesuai omongannya. Tapi kalau kiainya ngomong kita harus bekerja keras, anak kita harus mempunyai skill agar dia bisa bekerja, agar dia bisa mempunyai pendapatan. Kiainya bawa mobil Alphard, wajar, betul apa tidak? Kenapa? Yang diajarkan adalah struggle for life. Bagaimana kita meningkatkan hidup, harkat martabat keluarga kita dengan ilmu, dengan kecukupan sandang dan pangan. Karena agama Islam kita agama yang mengajarkan kepada kita untuk tidak melupakan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Doanya pun yang diajarkan Allah, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Di dunianya kita menguasai ilmu pengetahuan, di akhiratnya kita masuk surga, tidak masuk neraka. Ini yang harus diajarkan oleh kiai-kiai kalau ceramah. Jangan kita mengajarkan masyarakat zuhud-zuhud cukup buat kiai, mengajarkan qanaah-qanaah buat kiai aja. Masyarakat ini diajarkan bagaimana dia semangat bekerja untuk memperbaiki taraf hidup. Anak-anaknya suruh sekolah yang tinggi, suruh mondok kalau pengen jadi kiai. Cuma mondoknya jangan pada kiai yang masih jadi kibin, nanti anak kitanya jadi kibin. Kalau kita mondokin anak pada kiai yang kibin, yang gelem jadi budak orang lain, nanti anak kitanya sengsara. Kalau dia pengen merdeka, nanti ditakut-takutin. Kalau kamu ngikuti Kiai Imad dari Banten, tidak percaya pada Habib turunan Nabi, kamu tidak barokah. Ilmu yang telah saya ajari tidak akan barokah, akan digituin. Naudzubillah. Makanya sekarang mondokin anak juga harus pilih-pilih. Jangan kepada kiai yang masih jadi kibin baklawi. Kenapa? Karena dia nanti akan menjadikan anak kita budak-budak di masa depan. Dia mondok, belajar ilmu, belajar ngaji, namatin berbagai macam kitab, tapi akhirnya jadi budak juga. Dia tidak merdeka dalam berpikir, dia tidak merdeka di dalam berpendapat. Harus berpendapat sesuai dengan kitab saja tidak berani karena berbeda dengan gurunya. Padahal Imam Syafi'i, dia punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik punya pendapat sendiri, Imam Syafi'i punya pendapat sendiri. Megang perempuan, kata Imam Malik, itu membatalkan kalau ada syahwat. Kalau kata Imam Syafi'i, walaupun tidak ada syahwat, kalau megang perempuan wudunya batal. Kata Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i, juga begitu. Kata Imam Hanafi, tidak batal. Kita punya wudu, megang perempuan tidak batal. Karena apa? Karena makna dari aula mastumun nisa mula sama bimakna al-jima'. Itu adalah apa namanya itu majaz. Lamas mula masa adalah majazun minal wiqa. Makanya batal wudunya kalau habis bersetubuh sama istri. Kalau tidak bersetubuh sama istri, wudunya tidak batal, kata Imam Abu Hanifah. Nah, perbedaan itu antara murid dan guru itu sudah biasa dari zaman dulu. Kita madhabnya Imam Syafi'i, kalau punya wudu ibu dipegang sama suami, ibu batal, suaminya
batal. Megang anak masih bayi, dakarnya anak masih bayi, batal ibu walaupun masih bayi, karena yang membatalkan memegang dakarnya laki-laki walaupun anak sendiri, apalagi punya bapaknya, batal itu. Punya anaknya aja yang masih bayi batal. Tapi kalau antara mulamasah antara laki-laki dan perempuan, menurut kita Imam Syafi'i, megangnya dengan syahwat, tidak dengan syahwat, dipaksa, tidak dipaksa, kalau bersentuhan batal. Karena zahirnya mulamasah adalah bil basyarah, dengan kulit. Menurut Imam Abu Hanifah, kalau tidak jima itu tidak batal. Jadi kalau megang perempuan, istrinya salaman, tidak batal wudunya menurut Abu Hanifah. Perbedaan pendapat yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita masa lalu sekarang mau dirubah. Kalau beda dengan gurunya, tidak percaya kepada nasabnya para kabaib binisbah turun Nabi, dianggap tidak barokah. Inilah yang melawan tradisi para ulama masa lalu yang tidak diajarkan oleh agama Islam. Maka pondok-pondok pesantren harus ada pembaruan mindset, cara berpikir. Ini zaman ini sudah modern, Pak. Ini zaman sudah modern. Kita ini lahir, saya ini belum ada listrik. Di kampung saya lahir 76 belum ada listrik. Di sini ada listrik belum? Sekarang tahun berapa adanya, Yai? 93 baru ada listrik ke hutan ini. Di kampung saya baru ada listrik 87. Tahun 87 masih gelap gulita nyantai itu. Setelah itu memasuki 88 itu baru ada listrik. TV baru pakai listrik, tadinya pakai aki. TV-nya gede jadinya kecil kalau akinya habis kan. Nah sekarang ada telepon masuk, ada HP, sekarang ada Android, ada YouTube, ada WhatsApp, ada Line, ada Twitter. Hari ini kejadian di Amerika, kebakaran itu Los Angeles, California. Hari ini juga kita tahu, ini di Amerika ada 10.000 rumah para artis hangus terbakar. Allah. Harganya satu rumah berapa? 7 juta dolar Amerika. Berapa itu 7 juta dolar Amerika satu rumah? Itu sama dengan 200 miliar kurang lebih. Harga satu rumah itu di Los Angeles, California itu 200 miliar hangus semalam. Jumlahnya berapa? 10.000 rumah. Kenapa itu? Karena Allah sudah takdirkan Los Angeles itu kena badai api. Jadi hutan-hutan mereka itu ada yang terbakar satu, kemudian merembet sampai ratusan hektar, kemudian melalap rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Rumahnya itu rumah kelas genset semua. Bukan genset, apa namanya itu? Jet set. Kalau genset kita listrik mati pakai genset ya. Ini jet set. Rumahnya para artis. Ibu tahu Hollywood? Itu Hollywood itu adanya di LA, di Los Angeles, Amerika. Sekarang hari ini itu Los Angeles, Hollywood hancur semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirim api melalui pohon. Terbakar pohon-pohon, terbakar semua itu rumah-rumah. 10.000 rumah yang harga satu rumahnya itu berapa? 200 miliar. Kenapa mahal banget? Karena rumahnya pejabat dan artis yang ada di Los Angeles itu
Itu artis-artis yang kita sering lihat di film-film action Amerika, itu rumahnya di situ, di Los Angeles. Kenapa? Agar tempat syutingnya dekat ke Hollywood. 3 hari yang lalu terbakar semua. Itu artis-artis cantik itu pada nangis. Kenapa? Dalam semalam ratusan miliar uangnya hangus. Itu kalau Allah sudah memberikan peringatan. Orang-orang Hollywood, kalian bikin film, satu film aja itu untungnya bisa jutaan dolar Amerika. Artisnya dapat bagian honor yang tinggi, tapi kalau Allah mau, dalam semalam saja semuanya hilang, tidak berbekas lagi. Makanya kita alhamdulillah hidup di Indonesia ini, baldatun thayyibatun warabur. Itu orang-orang Mesir bikin sebuah tulisan, jannatun fil ardi, surga di bumi. Apa maksudnya? Indonesia. Seorang ulama besar dari Mesir pernah ke Indonesia, dia pulang kemudian mengarang sebuah kitab judulnya Jannatun fil Ardi, surga yang ada di bumi. Maksudnya adalah Banjarnegara, Indonesia. Kita makan buah apa aja ada, Bu. Neng, yang udah pernah umroh, di Mekah banyak makanan, betul? Banyak buah-buahan juga. Ada nggak pohonnya? Nggak ada. Itu impor semua. Kita makan apel di Mekah itu impor. Kita makan jeruk itu impor. Kita makan pisang itu impor. Kalau orang nggak punya duit nggak bisa juga makan apapun. Tapi di Indonesia kita terjun aja tuh ke hutan itu tuh di belakang tuh. Ada duren, ada kidongdong, ada ketokak. Ada sintrong, macam-macam. Walaupun misal kita ini diambargo, apa namanya, embargo oleh dunia, saya yakin kita bisa makan walaupun hanya dedaunan, gak bakal kelaparan. Kenapa? Tuhan telah memberi dan telah mempersiapkan untuk kita makan. Zaman dulu ini satu pulau Jawa ini kerajaannya macam-macam. Itu masing-masing mempunyai otoritas politik. Ini tidak boleh masuk ke sini sembarangan, ini tidak boleh jual ini sembarangan. Walaupun negara-negara kerajaan zaman dulu itu, kerajaan Mataram beda, kerajaan Surabaya beda, kerajaan Banten beda, itu masing-masing mampu untuk swasembada pangan. Masing-masing mereka bisa menghidupi rakyatnya untuk tidak kelaparan. Sekarang Pak Prabowo mau menggalakkan kembali swasembada pangan. Kenapa? Karena hari ini, tahun-tahun kemarin kita ternyata masih impor beras dari Vietnam, impor beras dari Thailand. Kita banyak sawah, tapi ternyata beras yang kita beli di pasar itu sebagiannya dapat impor dari Thailand, dari Vietnam. Kata Prabowo, kalau begitu kita harus swasembada, ketahanan pangan harus kita galakkan kembali. Bagaimana caranya? Karena setelah diukur semua sawah yang hari ini ada di Indonesia, kalau panen memang tidak cukup untuk seluruh orang yang hari ini semuanya makan nasi. Kalau dulu ada yang masih makan jagung, dulu masih ada yang makan sagu, sekarang saudara kita di Papua aja sudah makannya nasi. Maka sawah sekarang minus. Pak Prabowo mempunyai sebuah program hutan-hutan di Kalimantan, sebagiannya akan dijadikan sawah-sawah dan kelapa sawit. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus kata kita. Tapi hari ini langsung dapat perlawanan dari pelestarian hutan. Jadi aktivis-aktivis
pelestarian lingkungan, aktivis lingkungan menolak gagasan Pak Prabowo untuk menambah sawah-sawah baru di Indonesia. Hutan-hutan ditebang untuk dijadikan sawah, dijadikan kebun sawit. Kenapa? Katanya itu merusak hutan, merusak lingkungan. Ada aja yang model begini masih pikirannya. Lingkungan ini diciptakan Tuhan untuk manusia. Kalau manusia butuh untuk sawah, tebang hutannya, bikin sawah, betul. Jangan mikirin yang madnunah. Kita ini maslahah muhaqqaqah yang jelas. Cara berpikirnya pemimpin itu maslahatul muhaqqaqah. Maslahat yang nyata ada, yaitu adalah ketahanan pangan. Agar kalau Thailand tidak mau jual lagi berasnya, kalau Vietnam tidak mau lagi jual berasnya, Indonesia semuanya bisa makan. Hari ini Pak, kalau orang-orang Vietnam, Thailand, India, Bangladesh tidak jual ini beras ke Indonesia, rebutan beras Pak Indonesia. Hari ini, kenapa? Karena rasio ketersediaan sawah dan beras kita dibandingkan dengan jumlah penduduk itu tidak memenuhi syarat. Kurang beras kita daripada penduduknya, makanya kita perlu impor. Makanya Pak Prabowo punya sebuah program ketahanan pangan. Sumber daya pangan kita harus berasal dari dalam negeri kita, sehingga kalau nanti perang dunia, Thailand ikut perang, Vietnam ikut perang, Cina ikut perang, Eropa, Amerika masing-masing memerlukan makan masing-masing. Kentang yang biasa kita impor dari Kanada dan Amerika, orang sana nggak mau lagi ngirim kentang. Beras yang kita biasa impor dari Thailand, Filipina, orang Thailand nggak mau lagi jual beras karena mereka juga butuh. Dalam keadaan seperti ini, maka tidak ada lagi kita harus memperbanyak sawah. Betul? Di sini nggak ada sawah, kan saya lihat tadi tuh hutan-hutan, tapi makannya beras, betul tidak? Dari mana itu? Beli dari pasarnya dari mana? Dari bulog. Bulognya dari mana? Sebagian dari petani, kurangnya dari impor. Jadi masyarakat makan hidup ini enak-enak aja, nggak mikirin beras. Tapi kepala bulog itu otaknya itu. Coba jumlah penduduk Indonesia ini berapa orang? Jumlah beras tersedia dari petani berapa? Kurangnya berapa? Kebiasaan orang Indonesia 1 liter berapa orang? Satu kampung ini berapa liter dalam 1 minggu? Ini semua dipikirin Pak. Itu tugasnya pemerintah. Bapak mah enak aja beli di warung ada beras, tinggal ada duit, betul tidak? Yang mikirin ada di warung itu kepala bulog, menteri, dia yang mikirin. Bapak punya emas, Bapak punya duit, tapi kalau nggak ada beras, nggak makan juga, masa mau makan duit? Yang mikirin ketersediaan kita selama ini siapa? Pemerintah. Tuh, sebenarnya begitu. Kita beli di warung ada gula, mau ngopi nggak ada gulanya, pahit, betul tidak? Karena bagi orang-orang yang masih hidupnya pahit, itu gula harus manis. Kalau orang seperti Kiai Muhaimin ini yang udah manis, kopinya nggak perlu gula lagi. Kayak saya ini nggak ada gulanya kopinya. Kenapa? Hidupnya alhamdulillah sudah manis. Padahal kalau makan gula bahaya. Bagaimana gula bisa tersedia itu? Dipikirin oleh Menteri Perdagangan. Bu, kita makan beli, ini ada mahal sekarang, mahal katanya kan. Padahal cara mengadakannya aja sudah puyeng gitu. Karena pabrik gula sekarang udah pada tutup.
harga produksi, biaya produksinya lebih tinggi daripada harga di pasaran. Kenapa? Ini demo buruh kan, buruh gula pengennya tinggi gajinya, masyarakatnya yang beli gula pengennya murah, betul apa tidak? Ini pabrik bingung. Ininya masyarakatnya gula pengen murah, betul tidak? Karyawannya pengen gajinya naik. Kalau nggak naik demo dia. Demo itu apa namanya? Serikat buruh. Akhirnya ditaikin. Yang didemo kan pejabat, yang naikin gubernur. Naik. UMR Jawa Tengah naik. Akhirnya pabrik menaikkan upah, dijual ke pasar murah. Karena apa? Masyarakat pengennya murah. Kalau gulanya naik, masyarakat demo turunkan gula. Kan bingung tuh, gimana cara untuk menyelesaikannya. Ini kita belajar jadi presiden, jangan bisanya nyaci presiden doang kita. Ternyata susah jadi presiden. Jadi bagaimana ketersediaan bahan pokok ini ada, masyarakat tenang, tinggal mikirin nyari duitnya doang dia. Kerja semangat, dapat upah, dapat duit. Semua bahan pokok disiapkan oleh negara. Di pasar itu walaupun kayaknya yang apa namanya untung kan tukang-tukang agen itu di pasar. Sebenarnya agen pun kalau di pabriknya tidak ada, di bulognya nggak ada beras, nggak bisa dia beli bahan makanan pokok, tidak bisa. Makanya ini bapak-bapak, hayu kita bareng-bareng jaga negara kita, Republik Indonesia. Nanti kalau misalnya presiden kita ada kesalahan, namanya manusia, betul apa tidak? Kalau dia jelas-jelas salah, ya nanti ada hukum. Di sana ada KPK, di sana ada polisi, di sana ada pengadilan, di sana ada kejaksaan. Biarkan aja, di situ ada wakil kita DPR. Kita mah bagaimana cara meningkatkan harkat derajat hidup kita, anak-anak kita lebih baik dari kita, taraf hidupnya, kehormatannya, kemuliaannya. Kalau semuanya memikirkan seperti itu, maka Indonesia ini akan menjadi negara yang sejahtera dunia dan akhirat. Banyak duit, naik derajat. Hari ini Indonesia menjadi 5 terbesar penduduk di dunia, 280 juta. Pertama itu orang India, Cina, India, Amerika, Rusia. Kelima Indonesia. Ini negara besar loh. Indonesia ini bapak-bapak diperhatikan dunia. Setiap apa saja yang terjadi di Indonesia diperhatikan dunia. Omong apa saja ini Indonesia presidennya diperhatikan dunia. Kenapa Palestina terus menjadi isu dunia? Karena Indonesia terus berkomitmen bahwa Palestina harus dibela, Palestina harus merdeka. Maka sampai saat ini karena mayoritas Islam di dunia adalah Indonesia, maka suara Indonesia menentukan nasib dari negara Palestina. Pak Prabowo ngomong sedikit saja tentang Palestina menjadi catatan pemimpin-pemimpin negara di dunia ini. Maka jangan mau kita diadu domba. Kita harus tetap bersatu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia ila yaumil qiyamah. Kalau kita jadi seperti dulu kerajaan-kerajaan, ini Mataram beda, Banten beda, Cirebon beda, gampang diadu domba. Sekarang kita negara kesatuan Republik Indonesia dengan bentuk negara Pancasila, menggunakan sistem demokrasi, dasar negara falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Berbeda agama tapi kita saling menghargai. Kita boleh berbeda suku tapi kita saling menyayangi. Siapa saja yang dipilih oleh rakyat bisa jadi presiden. Siapa saja yang dipilih oleh rakyat bisa jadi gubernur.
Ini jarang ada negara seperti ini di dunia, Pak. Bu, saya pernah ke Mesir, saya pernah ke Belanda, saya pernah ke Singapura, saya pernah ke Thailand, saya pernah ke Malaysia. Tapi negara yang nyaman, damai untuk Islam ini hanya negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini acara begini nih, kalau di Mesir nggak boleh, Pak. Mayoritas Islam hampir 90% di sana. Orang khotbah habis pondok, dia khotbah di masjid, nggak boleh. Enak aja orang baru datang mondok khotbah, dia harus disertifikasi, dikeluarkan oleh negara sertifikatnya, baru dia boleh ceramah. Dan itu jarang sekali bisa lulus di Mesir. Lah kita di Indonesia balik mondok, bikin pondok, masyarakat nitip anak jadi bawa ke Kemenag, langsung diatur, diurus surat izin pondok pesantren. Bayar enggak? Gratis aturannya. Tapi ngasih kenapa? Kasihan buat beli rokok. Ini nih gara-gara kiai suka ngasih pejabat ini nih. Kalau kita kiai itu ya, kiai itu orangnya nggak enakan. Saya itu lurahnya itu ada misal bikinin surat keterangan apa gitu kan. Kalau nggak ngasih uang itu kasihan, nggak ada kerjanya dia, nggak ada gajinya kan, gajinya kecil itu pegawai kelurahan itu. Kita pengennya ngasih aja. Nah ini bisa jadi kalau menurut KPK ini penyuapan. Untung nggak ada KPK itu. Tapi kalau kita masyarakat memberi itu bukan karena memang menyogok, bukan, hanya bagi rizki aja. Nah kasihan, bukan kasihan, nggak enak kan ya. Nah ini yang terjadi. Nah di negara lain Bapak, acara begini nggak bakal boleh. Apalagi ngeganggu jalan model begini. Ini apa ini, mengganggu ketertiban umum ini. Kadang-kadang nggak izin sama polisi, nggak izin sama RT, orang kampung main aja, panggung ditaruh dulu mikrojan, maulidan nggak bilang-bilang RT, nggak bilang lurah, nggak bilang kapolsek, jalan ditutup aja. Apa marah polsek? Paling nanya aja sama anak buahnya, itu udah izin belum? Belum. Ya udah. Tapi diundang datang aja dia. Padahal nggak dikasih tahu ini acara awalnya. Inilah negara Indo. Kenapa? Agama dilindungi di Indonesia, dijamin untuk menjalankannya, dan negara tidak boleh ikut campur dalam urusan agama. Inilah untungnya agama tidak dibawa ke negara. Coba kalau agama dibawa ke negara begini Pak, nih bahaya. Misalnya HTI ini ingin mendirikan negara Islam, menang misalnya dia itu PKS, HTI menang, dia ini punya madhabnya Wahabi misalnya. Nah kalau dia jadi penguasa, karena negaranya Islam berarti harus hukum Islam. Hukum Islam itu madhabnya beda-beda. Madhab yang mana yang mau mereka taruh di negara Indonesia Islam mereka itu? Pasti yang sesuai dengan madhab mereka. Nah kalau sesuai dengan madhab mereka berarti Wahabi. Sedangkan 98% di Indonesia ini umat Islamnya NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti harus ganti semua, akan terjadilah kekacauan chaos Pak. Kenapa? Karena agama yang dijadikan sebagai konstitusi itu mengikat, kalau tidak harus dihukum. Kalau sekarang sekarang agama kan dipegang otoritasnya sama para ulama yang nerangin yang namanya zina haram, orangnya harus dirajam. Ngomong doang kiai mah, orang zina harus dirajam, ngomong doang, betul tidak? Ngomong doang. Kenapa?
Karena dalam kitab Madhab Syafi'i begitu diajarkan. Tetapi terserah negara. Negara mau merajam silahkan, negara mau menjara silahkan, negara maunya menjara. Nah, maka dipersilahkan. Nah, jadi ulama ini tidak dosa. Dia nerangin bahwa ini orang berzina harus dirajam sampai mati, tapi negara mengatakan dihukum 2 tahun. Ya terserah negara, orang dia itu ulul amri. Tapi kalau nanti PKS HTI menang, ya mungkin tiap minggu habis Jumat itu ada orang mati dipukulin sama batu. Kenapa begitu? Ya karena negaranya sudah mengatakan dirinya sebagai negara Islam. Negara Islam versi apa? Wahabi. Nanti pagi-pagi setiap masjid ada polisi 1. Siapa yang kunut, pegang, penjara 6 bulan. Kenapa kunut di penjara? Karena tidak sesuai dengan madhab penguasa. Penguasanya Wahabi. Subuh nggak boleh pakai kunut. Siapa yang pakai kunut dipegang polisi. Jadi polisi yang kadang-kadang nggak sholat juga suka megangin orang sholat nanti. Ini bahayanya ini. Terus lagi nanti sekarang ini Pak, menentukan hari raya itu Muhammadiyah beda, NU beda, negara nggak ikut campur. Yang percaya NU lebaran dengan cara NU, yang ikut Muhammadiyah lebaran harinya sama dengan Muhammad, silahkan saja. Yang penting negara mengamankan, tidak ada boleh terjadi kekacauan. Tapi nanti kalau HTI jadi misal, ya harus ikut. NU melawan, nggak mau ikut-ikut pakai hisab. Nanti dipegangin kiai-kiai itu, kiai Sobur ini, kiai Sobirin dipegang. Karena apa? Dia pakai ru'yat, sedangkan negara harus pakai hisab. Ini akan terjadi banyak kekacauan. Kalau begitu kiai, memang sebenarnya gimana harusnya? Dalam Islam itu tradisi kita ahli sunnah wal jamaah bahwa daulah negara itu hukumnya wajib ada, tetapi bentuknya diserahkan kepada manusia sesuai dengan keadaan dan kondisinya masing-masing. Yang penting tujuan didirikannya negara yaitu menjaga kehidupan dunia dan kehidupan akhirat yang disesuaikan oleh fikih itu bisa dicapai. Yaitu 1, urusan dunia harus rapi. Orang yang memiliki hak tidak boleh diganggu oleh orang lain. Orang yang punya motor nggak boleh diambil orang lain dengan tidak hak. Kalau diambil dipegang oleh polisi. Itu diatur kan sudah. Yang kedua tentang agama. Diberi kebebasan orang untuk menyembah Tuhannya masing-masing. Diberikan di Indonesia ini. Orang Islam menyembah Allah. Orang Kristen menyembah Yesus. Orang Hindu menyembah Tuhannya. Orang Buddha menyembah Tuhannya. Orang Konghucu menyembah Tuhannya, orang kepercayaan menyembah kepercayaannya masing-masing. Lah itu diatur oleh negara dan dilindungi. Makanya ini negara Pancasila suatu saat akan menjadi model negara yang akan dicontoh oleh seluruh negara-negara di dunia. Kenapa? Hanya model Pancasila inilah yang adil dan beradab. Yang adil dan beradab. Ibu bapak hadirin mbak rahimakumullah, ini sudah jam, Masya Allah sudah jam 12. Ini tidur lagi ketua PWI, gimana? Ini wakil ketua umum PWI lagi ceramah, jangan tidur. Ini kiai ini ngejagain ini PWI Purbalingga dengan PWI Banjarnegara, ngejagain saya itu luar biasa. Padahal enggak apa-apa, cukup polisi juga cukup. Ini kita ini negara yang aman damai, siapa saja bertindak apa saja ada konsekuensi hukumnya. Tenang aja PWI, yang penting jaga itu mukibin, jangan sampai terus jadi mukibin. Merdekakan dia minaz zulumati ilan nur. Agar apa? Agar dia menjadi manusia merdeka
sesuai dengan perkataan Sayyidina Umar bin Khattab, ummahatukum waladnakum ahrara fala takunu abidan li ghairikum. Ibumu melahirkanmu dalam keadaan merdeka, maka janganlah engkau jadi budak dari selainmu. Tidak boleh manusia diperbudak oleh orang lain secara spiritual. Dimasukkan di dalam pikirannya bahwa engkau orang rendah dan kami adalah orang-orang mulia. Engkau keturunan rendah, kami keturunan mulia. Tidak ada di dalam Islam. Di dalam Islam manusia kemuliaannya tidak dilihat dari keturunannya, tapi dilihat dari takwanya. Tinggi derajat manusia di sisi Allah dilihat dari ketinggian ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini semangat yang harus dipegang oleh PWI. Cintai kibin-kibin itu, ajak mereka untuk merdeka. Jangan jadi orang-orang yang berada di dalam kekuasaan spiritual jiwa orang lain. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah agama dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menerangkan menerangkan bahwa yang mencaci maki habaib atau menghina para habaib itu tidak ada hadisnya, karena Rasulullah dulu yang dicaci maki, dihina, direndahkan itu tidak pernah mengatakan Dajjal, tidak seperti yang dikatakan para habaib yang ada di Indonesia ini. Karena para habaib ini kalau merasa beliaunya ini dicaci maki, dihina, direndahkan, dan nasabnya dikritik atau dikaji, beliau ini, si para habaib ini mengatakan ada yang dosa, ada yang bilang Dajjal apalah gitu ya. Jadi menurut keterangan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dulu Rasulullah saat dihina itu tidak ada kata-kata mengatakan yang menghina itu adalah Dajjal, yang menghina itu apa, itu tidak ada ya teman-teman. Ini menurut keterangan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menerangkan tentang masalah putusnya nasab klan Ba'alawi. Jadi di setiap ceramahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak lepas dari pembahasan tentang masalah nasab klan Ba'alawi, ditinjau dari ilmu sejarah, ilmu nasab, dan juga tes DNA. Jadi seperti teman-teman ketahui semua bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tegas mengatakan bahwa nasab klan Ba'alawi ini terputus atau tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.